Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kami akan menyampaikan tentang tips mengantisipasi atau mengatasi perceraian. Dengan saya Samsuri, Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Salam kenal semuanya, salam bahagia untuk Anda semua, sahabat rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Video ini kami sampaikan dari hasil tulisan-tulisan kami yang ada ratusan tulisan. Kami jadikan video, dan bagi teman-teman yang membutuhkan file ini bisa kami kirimkan file PDF-nya melalui email atau WA Anda. Begitu miris masyarakat kita, angka perceraian sangat besar sekali. Ribuan bahkan puluhan ribu wanita menjadi janda di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Dan tentu anak-anak jadi terpisah dari ibu atau bapaknya. Termasuk di kalangan artis atau selebriti yang begitu sering terjadi. Apakah karena meniru tingkah laku artis idolanya sehingga banyak terjadi perceraian di masyarakat? Perceraian memang ada hukum makruh, sunnah, dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Raja Setan sangat senang apabila ada anak buahnya yang berhasil menceraikan suami istri, menceraikan sebuah keluarga. Karena dengan perceraian tersebut akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang lain, seperti anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akhirnya tidak terbina dengan baik, dan banyak yang mengarah kepada hal-hal negatif lain, yaitu kenakalan remaja dan lain-lain. Suami istri yang bercerai juga tidak dapat memenuhi fitrahnya menyalurkan hasil biologisnya secara halal, bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak halal dan permasalahan lain bermunculan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita berupaya untuk mengurangi angka perceraian, keluarga bersatu kembali. Maka dengan ini kami sampaikan pembelajaran tentang hal tersebut ya, tips mengantisipasi ataupun mengatasi perceraian. Ya, tips ini kami berikan pertama untuk para calon pengantin ya. Para calon pengantin sangat penting untuk membekali diri dengan pengetahuan ini ya, agar nanti dalam Anda menjalani keluarga sudah lebih siap ya mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga. Karena ya baik dengan pacaran atau tidak pacaran ya tidak menjadi jaminan perceraian tidak terjadi ya. Justru ya para artis ya pacarannya lama sekali, tapi itu ujung-ujungnya juga bercerai. Dan mungkin banyak ya masyarakat biasa pun seperti itu. Ya, pacaran lama tapi ujung-ujungnya bercerai. Karena tentu ada hal perbedaan ketika berpacaran atau ketika berumah tangga. Maka pasangan calon pengantin sangat penting untuk mengetahui hal ini sebelum Anda masuk ke jenjang pernikahan. Yang kedua, tentu pasangan suami istri yang masih rukun dikhawatirkan ada suatu hal atau masalah yang terjadi sehingga menyebabkan hal ini yaitu bercerai. Kemudian pasangan suami istri yang hampir bercerai, apalagi ini ya sangat membutuhkan tentunya. Pasangan suami istri yang sudah bercerai, kami harap agar Anda bisa kembali, rujuk kembali, bersatu kembali ya. Seperti itu. Kenapa terjadi perceraian? Faktor ekonomi ya memang banyak mendominasi, tetapi selain itu adalah karena pasangan suami istri merasa kedua-duanya seperti raja, keduanya merasa hebat seperti raja, tidak ada yang mau mengalah dari yang lain, apalagi kalangan artis. Karena kedua-duanya merasa mampu, ya punya banyak harta dan sebagainya, merasa hebat, maka tidak ada yang mau mengalah dari pasangannya, maka terjadilah perceraian. Seandainya salah satu ada yang lebih bisa menahan diri, lebih bisa bersabar, maka perceraian bisa terhindarkan. Sahabat, dimanapun Anda berada, inilah tips kami agar bisa mengurangi angka perceraian, mengantisipasi terjadinya perceraian atau mengatasi perceraian yang sudah terjadi. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Pembinaan keluarga dengan 17 karakter Al-Quran, serial edukasi BBA, bahagia bersama Allah. Ya teman-teman semua,
Kami harapkan ya bahagia itu adalah karena Allah, bahagia itu bersama Allah, bukan karena hal yang lain. Pertama, ya, tentang 17 karakter Al-Quran ini adalah keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah, ya, al-yakin. Keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah. Memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai merasuk ke dalam hati atau jiwa Anda dan bahkan harus bisa menggetarkan hati Anda. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya, praktekkan ayat ini bukan sekedar dibaca ya. Prakteknya adalah Anda benar-benar gemetar hati ketika mendengar atau menyebut nama Allah. Kalau hati Anda belum bergetar maka belum berhasil mempraktekkannya ya. Jadi ayat ini bukan sekedar dibaca atau didengar tapi bagaimana Anda bisa mempraktekkan ketika disebut nama Allah itu hati Anda bergetar. Bagaimana caranya? Ya, tentu ada metodenya. Orang beriman wajib bisa mempraktikkan ayat ini karena ini salah satu tanda penting bagi orang beriman sebagaimana dikatakan dalam ayat tersebut. Jika belum bisa praktikkan ini bisa dianggap belum beriman ya karena salah satu tanda orang beriman ya itu ya. Jadi kalau belum bisa praktikkan itu nah mungkin belum ada tanda beriman. Anda harus benar-benar yakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Sang Pencipta yang Maha dahsyat ya, dahsyat kebesarannya, dahsyat kehebatannya, dahsyat ilmu pengetahuannya, dahsyat kekuasaannya, dahsyat keagungannya dan lain-lain. Maka agar muncul keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, salah satu metodenya adalah perhatikan dan pahami benar-benar luasnya alam semesta yang Allah ciptakan. Ya, alam semesta yang Allah ciptakan dan begitu luas sampai tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung oleh manusia. Luar biasanya ya. Ibarat padang pasir atau gurun pasir yang sangat luas. Coba Anda bayangkan gurun pasir ya. Apalagi Anda yang pernah pergi ke Tanah Suci Mekah ya. Anda lihat hamparan gurun pasir ya. Bumi yang kita pijak ini hanyalah seperti sebutir pasir di antara triliunan pasir-pasir yang lain yang tidak dapat kita menghitungnya ya. Jadi kalau Anda di gurun pasir, coba hitung pasirnya itu ada berapa. Ya, sampai usia Anda wafat juga mungkin belum selesai Anda menghitung jumlah pasir tersebut ya. Betapa hebatnya alam semesta yang Allah ciptakan. Bumi yang kita pijak ini berada di antara triliunan galaksi, triliunan planet, triliunan bintang-bintang, triliunan benda-benda angkasa dan ruang hampa yang menaungi semua itu yang teramat sangat luas. Ya, tidak bisa diukur ya berapa luasnya. Artinya kekuasaan Allah itu sangat luas sekali sampai tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibayangkan karena saking luasnya. Maka itulah dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, sekalipun kita belum pernah ketemu dengan Allah, belum pernah melihat dengan Allah, maka yakini bahwa Allah itu ada dengan segala kedahsyatan dan kekuasaannya. Sebagaimana Anda ya belum pernah ketemu bos Google, Anda belum pernah ketemu bos Facebook, ya, tapi karena Anda mengetahui ya apa yang mereka buat yaitu aplikasi Google dan Facebook luar biasa, maka Anda merasa yakin bahwa pemilik Facebook dan pemilik Google adalah orang yang luar biasa walaupun Anda belum pernah ketemu dengan dia. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita belum pernah melihat Allah, sekalipun kita belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan melihat rancangan di alam semesta yang Allah buat sangat luar biasa, maka kita yakin bahwa Allah itu sangat luar biasa dahsyat ya, kekuasaannya, keagungannya, keilmuannya dan sebagainya. Ya, maka ini ya dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala harus Anda pahami sebaik-baiknya. Ini sebagai dasar acuan ya. Anda juga bisa nonton video di YouTube tentang luasnya alam semesta. Silakan cari di YouTube dan ketik luasnya alam semesta ya, agar tergambar benar-benar dalam hati dan pikiran Anda bahwa benar-benar Allah itu maha dahsyat dalam
segala hal ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak karena Allah tidak terlihat ya kita kurang yakin ya. Kita inginnya sesuatu yang bisa dilihat, maka lihatlah alam semesta ini, luasnya alam semesta ya. Lihat saja ya, banyak video yang menjelaskan tentang luasnya alam semesta. Kenapa ini penting? Karena jika Anda tidak meyakini dan menjiwai sepenuh hati tentang kebesaran, keagungan, dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan sulit untuk mengamalkan perintah ataupun larangan Allah. Ya. Maka turunkan ego Anda karena Allah, turunkan emosi Anda karena Allah, turunkan rasa benci Anda karena Allah, timbulkan kembali kasih sayang karena Allah ya. Jadi kalau Anda sudah memahami tentang kedahsyatannya Allah Subhanahu wa taala, maka Anda baru bisa turunkan ego, turunkan emosi, turunkan. Kalau Anda tidak memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda akan sulit ya menurunkan ego, emosi, benci dan seterusnya. Ya karena Anda tidak paham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan Allah berikan ya kepada orang-orang yang sabar, ridho, ikhlas dan seterusnya. Pandanglah Allah, jangan pandang pasangan Anda. Hanya dengan ini Anda bisa meredam amarah, emosi, kebencian dan lain-lain dan bahkan ya kembali dengan pasangan Anda. Jika Anda memahami keagungan dan kebesaran Allah dengan baik, maka Anda akan mudah berbuat sesuatu itu benar-benar karena Allah, bukan karena pasangan, ya. Jadi Anda menikah itu benar-benar karena Allah, bukan karena pasangan, bukan karena pengen dapat harta pasangan, bukan karena ketampanan atau kecantikan pasangan dan seterusnya. Ya, bahagiamu karena Allah, bukan karena pasangan, bahagiamu karena Allah, bukan karena harta dan jabatan. Jadi dalam kondisi apapun bahagianya karena Allah ya, bukan karena harta, kecantikan, ketampanan dan seterusnya. Bahagialah karena Allah, bahagialah bersama Allah dalam kondisi apapun Anda. Kedua, ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Allah itu maha tahu dan maha luas ilmu pengetahuannya. Pengetahuan Anda itu terlalu sedikit dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduk patuhlah kepada Allah. Jika Anda sudah menetapkan sesuatu atas diri Anda, jangan sok tahu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mentakdirkan suatu terjadi, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan jika Allah menolak suatu terjadi, maka tidak ada yang mampu mewujudkannya. Ya, seperti orang yang berupaya gigih siang dan malam mencari rezeki, ya, tapi ketika Allah tidak takdirkan rezeki itu datang, maka tidak akan dapat orang itu rezeki, ya. Tapi ada orang yang mungkin juga ya sedang diam saja, ya, kedatangan rezeki ya, karena Allah sudah mendatangkan rezeki, maka tidak ada orang yang dapat menolaknya. Ya, jadi karena seringkali kita merasa bahwa rezeki ini dari si fulan dan fulan, ya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bekerja, bukan karena upaya dan sebagainya, ya. Ikhtiar itu memang diperintahkan, tetapi yang memutuskan, yang mentakdirkan datangnya rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapapun Anda kerja keras ya, sekalipun Anda kerja 24 jam, jika rezeki itu belum Allah hadirkan maka tidak akan hadir. Dan jika Allah berikan rezeki kepada seorang, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ini penting dipahami, teman-teman. Jika Allah telah mengizinkan suatu terjadi, maka itu sudah atas pertimbangan terbaik dari Allah dengan segala keluasan ilmu pengetahuannya, bukan berdasar pikiran sempit manusia. Seperti ketika anak Anda mau keluar malam, baik Anda izinkan ataupun Anda tidak izinkan, itu sudah atas pertimbangan Anda yang terbaik, yang paling matang. Karena itu untuk kebaikan anak Anda, bukan karena Anda benci anak Anda itu. Maka begitu pula jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau mentakdirkan sesuatu itu terjadi ya, hal buruk, hal yang tidak enak terjadi pada diri Anda, pasti itu atas keluasan ilmu Allah untuk memberikan yang terbaik untuk Anda, bukan karena Allah benci kepada Anda. Ya, seperti terjadinya bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Kita hanya bisa menerima, baik menerima dengan sukarela ataupun menerima dengan terpaksa kejadian itu terjadi. Tetapi daripada Anda menerima dengan terpaksa, maka lebih baik, jauh lebih baik menerima dengan sukarela atas takdir yang Allah berikan.
Atau seperti Allah melahirkan Anda dari orang tua Anda, kenapa bukan jadi anak raja atau jadi anak presiden ya? Ya kita terima saja dengan ridho dan lapang dada atas ketetapan Allah itu. Sekalipun kita terlahir dari keluarga yang paling miskin sekalipun. Karena itu adalah takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Maka ya terima saja. Ya pasti ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita ya. Maka begitu pula dengan permasalahan lainnya. Jika Allah sudah takdirkan itu terjadi pada diri kita. Maka terima saja dengan ridho dan lapang dada. Ya, tidak perlu mengeluh, keluh kesah, kesal, kecewa, dan lain-lain. Pasti Allah berikan kebaikan untuk kita. Pasti akan ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Atau Allah menjaga kita dari dosa-dosa yang akan kita lakukan ya. Seperti kenapa mungkin wajah Anda tidak seganteng artis? Karena mungkin kalau wajah Anda ganteng, Anda akan mudah didekati wanita, maka akan melakukan banyak maksiat ya. Kenapa si Fulan diberi wajah ganteng? Karena mungkin dia diberi wajah ganteng, tetapi dia cukup diberi kemampuan untuk bisa menahan syahwat ya, sehingga dia lebih terlindungi. Atau ya itu memang menjadi ujian dia, apakah dia taat pada Allah ataukah tidak. Ketiga, sabar dengan takdir Allah ya yang tidak enak ya, hal-hal yang buruk terjadi pada diri kita, diri Anda, maka bersabarlah dengan takdir yang Allah berikan ya, sekalipun takdir itu tidak enak ya. Setiap manusia menginginkan hidup itu lancar-lancar saja, setiap manusia menginginkan hidup itu baik-baik saja. Setiap manusia menginginkan hidup itu sukses-sukses saja, yang enak-enak saja, lurus-lurus saja dengan segala daya upaya maksimal dan gigi untuk memperjuangkannya. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Allah akan memberikan ujian dan cobaan dalam rangka untuk melihat bukti keimanan hamba kepadanya ya. Jadi seberapapun Anda gigih agar hidup lancar-lancar saja, agar hidup baik-baik saja, agar hidup sukses-sukses saja ya, tetapi karena memang Allah sudah tetapkan bahwa akan memberikan ujian dan cobaan ya untuk membuktikan keimanan Anda kepadanya. Maka hal itu akan terjadi yang tidak enak, yang buruk, bencana, musibah, hal-hal yang tidak enak akan terjadi pada diri Anda karena Allah ingin menguji keimanan Anda kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ya yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan kami beri cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu akan memberi cobaan kepada semua orang ya dengan hal-hal yang tidak enak. Ya, baik itu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Nah, ini perlu dipahami oleh kawan-kawan semua ya. Seberapapun Anda mencari harta, ya ketika memang Allah ya kurangi hartanya maka akan berkurang. Ketika Allah jadikan miskin maka akan miskin. Ketika Allah ya. Jadi itu adalah kehendak Allah seberapapun Anda sudah bekerja keras, bekerja giat dan sebagainya. Maka terima saja ya insya Allah Allah akan berikan kebaikan yang lain kepada diri Anda. Jadi sekuat apapun manusia berupaya, berikhtiar, bekerja, ketika Allah beri ujian, dia dengan kekurangan harta, maka dia pasti akan kekurangan harta. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang Allah tetapkan. Jika saat ini Anda merasa sukses, merasa banyak harta, karena memang Allah izinkan itu terjadi pada diri Anda. Jika tidak Allah izinkan, maka Anda tidak akan sukses dan tidak akan kaya. Maka sangat-sangat Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membangkang, jangan jadi sombong, jangan merendahkan orang lain. Karena kekayaan yang Allah berikan kepada Anda. Ya, jadilah orang yang dermawan sebagaimana Nabi dan para sahabat. Tetapi sukses atau tidak, miskin atau kaya, itu hanyalah ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan hidup kita. Ya, kaya atau miskin bukan tujuan hidup kita. Sukses atau gagal itu bukan tujuan hidup kita, ya. Itu hanyalah ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti hidup kita, bagaimana dengan kekayaan itu kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana dengan kemiskinan itu juga kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dengan kekayaan bisa mendapatkan ridho dan surganya Allah, dengan kemiskinan pun Anda bisa mendapatkan ridho dan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hal intinya hidup kita saat ini di bumi ini ya. Oleh karenanya mencari bekal amal yang sebaik-baiknya ya. Ketika dengan kekayaan Anda mungkin harus banyak berinfak, bersedekah, yang menjadi orang dermawan. Ketika Anda dilanda kemiskinan, maka Anda akan mendapatkan ridho dan surga Allah dengan bersabar. Bagaimana dengan kesuksesan dunia itu kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, dan bagaimana dengan ketidaksuksesan pun di dunia itu juga kita bagaimana cara kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya itu ya miskin atau kaya, sukses atau gagal, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang sabar, salah satu makna sabar yang penting untuk kita pahami adalah ya dari sekian banyak mungkin makna sabar yang diungkapkan oleh para ulama, salah satu hal yang penting untuk kita pahami adalah mampu menerima hal-hal yang tidak enak yang Allah takdirkan untuk kita, untuk Anda dengan ridho dan lapang dada. Ya, jadi tadi ya, tidak ada orang yang menginginkan hal yang tidak enak. Ya, semua orang pengennya enak-enak. Ya, pengennya lancar-lancar saja, pengennya sukses-sukses saja. Tapi karena Allah memang ingin memberikan ujian, ya Allah takdirkan sesuatu yang tidak enak terjadi pada diri Anda. Apapun itu ya, baik itu penyakit, bencana, musibah, ya kekurangan harta, ya kecelakaan dan sebagainya akan Allah takdirkan itu. Maka kita harus bersabar, yaitu mampu menerima hal yang tidak enak itu ya dengan ridho dan lapang dada karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentakdirkan. Kalau hal yang enak-enak sudah pasti Anda atau semua orang sangat senang menerimanya, bisa menerimanya. Tetapi kalau hal yang tidak enak tentu sulit Anda untuk menerimanya. Ya, maka inilah pentingnya perintah sabar ya. Pentingnya perintah sabar. Itulah perintah sabar. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk sabar ya. Anda bisa cek ya di Al-Qur'an langsung ataupun Anda cek melalui Google ya, ayat-ayat tentang sabar dan manfaat sabar luar biasa. Kalau hidup enak terus, maka kita tidak akan pernah bisa mengamalkan perintah Allah yang satu ini. Maka itulah Allah berikan ujian agar kita punya kesempatan untuk mengamalkan perintah Allah tentang sabar ini ya. Isbiru wasabiru ya. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak akan pernah bisa ya mengamalkan ayat ini. Maka bersyukurlah kalau kita itu dikasih masalah sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Bahwa manfaat sabar itu satu mendapatkan pahala tanpa batas ya, tidak ada amalan lain yang pahalanya tanpa batas kecuali sabar. Amalan lain pahalanya ada hitungannya ya, seperti misalkan sholat pahalanya 27 derajat dan seterusnya. Dan amalan lain pun seperti itu ya, ada hitungannya. Ya, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 ya berbunyi sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab ya. Kalau pahalanya tanpa batas ya, insya Allah pasti timbangan pahala lebih besar daripada dosanya dan masuk surga tanpa hisab. Maka banyak sahabat Nabi SAW yang menginginkan kedudukan ini, masuk surga tanpa hisab. Oleh karenanya, mereka antusias menguji kesabaran mereka sendiri dengan banyak sedekah, banyak berjihad, banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang-orang Islam sekarang ya. Pengennya yang enak-enak saja ya, pengennya yang lurus-lurus saja. Ya, berbeda dengan sahabat ya, mereka justru menguji ya kesabaran mereka dengan banyak sedekah, banyak jihad, banyak berkorban di jalan Allah. Jadi mereka sangat senang sekali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah heran kalau hidup mereka itu enak-enak saja, lurus-lurus saja, mereka merasa khawatir akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah bedanya dengan umat Islam hari ini. Ya, sedikit-sedikit mengeluh, ada ujian sedikit marah, emosi, mengumpat, ketakutan, stres, depresi dan lain-lain ya. Dan tanpa sadar Anda telah menolak takdir Allah atau membenci takdir Allah, tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan. Ya, kalau Anda ya menolak takdir Allah, membenci takdir Allah, tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan, ya untuk apa lagi Anda sholat ya? Sholat itu adalah ketundukan kita terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita terima. Nah, kalau Anda ya tidak ridho terhadap takdir Allah, membenci, menolak,
ya, maka untuk apa Anda sholat, ya. Salah satu contoh kisahnya, seorang wanita yang punya penyakit datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang penyakitnya. Maka Nabi SAW memberikan dua pilihan. Jika aku doakan, penyakitmu akan sembuh, atau jika bersabar, Anda akan masuk surga. Maka si wanita itu memilih opsi yang kedua, yaitu bersabar, ya, agar bisa masuk surga, agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, begitulah mental para sahabat Nabi, ya, orang-orang yang siap dengan masalah apapun yang Allah takdirkan untuk mereka. Karena dengan itu mereka bisa menjalankan atau mengamalkan yang namanya perintah sabar. Ya, dan sabar itu ya luar biasa pahala dan manfaatnya. Sangat beda dengan mental umat Islam hari ini, karena inilah pelajaran penting yang memang harus dipahami, didalami, dan diamalkan oleh umat Islam hari ini, ya, tentang 17 karakter Al-Quran ini. Yang ketiga, manfaat sabar hidupnya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Sahabat Muslim, semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Jika hidup Anda ditemani oleh presiden, bagaimana? Pasti sangat senang. Jika hidup Anda ditemani oleh konglomerat, orang kaya, bagaimana? Pasti akan sangat senang sekali. Ya, dengan sabar ini Allah yang akan menemani Anda, menyertai Anda. Seharusnya Anda jauh lebih senang daripada ditemani oleh presiden ataupun konglomerat, ya. Oleh karenanya di ayat sebelumnya, ya, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Padahal ayatnya Allah menjelaskan tentang diberikan ujian setiap manusia. Tapi di akhir ayat berbunyi, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dengan ya ujian, cobaan yang setidak enak apapun, orang yang sabar itu tetap gembira, tetap senang, ridho dan lapang dada terhadap apa yang Allah takdirkan. Allah pencipta dan pemilik langit dan bumi yang sesungguhnya, ya. Kalau presiden atau konglomerat, harta dan kekuasaannya hanyalah titipan, dan itu pun teramat sangat kecil sekali. Ya, sementara ya kekayaan, ya ciptaan yang Allah miliki itu sangat luas sekali. Jadi dengan sabar Anda akan ditemani oleh pemilik sesungguhnya kekuasaan dan kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya untuk memahami poin tentang meyakini dahsyatnya keagungan dan kebesaran Allah. Kalau Anda paham ini, maka Anda akan siap menjalani sabar sampai kapanpun, sabar tanpa batas sekalipun. Ya, jadi banyak orang bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu tanpa batas sampai Allah menetapkan takdirnya untuk Anda. Ya, jadi sabar itu manfaatnya jauh lebih besar dari harta apapun yang Anda miliki di dunia ini. Sabar itu jauh lebih berharga daripada istana paling megah di bumi ini. Yang keempat, sabar sesaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW bersabda, sabar saat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, itu sesaat, ya, sedetik. Bagaimana kalau sabarnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Maka tentu akan luar biasa daripada nilai dunia dan seisinya. Yang kelima, benar imannya, ya, dinyatakan benar imannya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, maka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 177, ya. Jadi orang dikatakan benar imannya itu apabila sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan dan peperangan, ya. Tadi makna sabar adalah mampu menerima hal-hal yang tidak enak yang Allah hadapkan kepada Anda. Dengan ridho dan lapang dada, ya, bukan dengan menggerutu, keluh kesah, dan seterusnya. Akan ada pembahasan khusus di video selanjutnya tentang sabar ini, ya, karena sabar ini adalah anugerah terindah dan kekuatan yang sangat besar yang Allah berikan untuk hamba-hamba yang terpilih. Ya, ini luar biasa. Ya, kekuatan sabar ini yang akan kami sampaikan di video lainnya, ya, khusus tentang sabar.
Agar mudah memahami hebatnya sabar, kami gunakan contoh ini ya. Anda akan diberikan emas dengan dua pilihan ya. Anda diberikan emas dengan dua pilihan. Pertama, hanya bernilai 1 gram emas. Langsung terlihat jelas dengan mata kepala Anda ya. Hanya diberikan emas senilai 1 gram. Langsung terlihat jelas dengan mata Anda. Tentu Anda sangat tertarik. Yang kedua, diberikan nilai emasnya 1 juta gram ya. 1 juta gram, tetapi dibungkus oleh kain pocong ya, misalkan contoh saja dibungkus oleh kain pocong yang seram. Ya, Anda pilih mana? Ya, kalau orang yang tidak tahu, tidak mengerti poin 2 isinya apa, tentu orang akan memilih yang pertama. Tetapi ketika orang tahu ya nomor kedua itu isinya apa, ya pasti akan memilih yang nomor 2 ya. Jadi Anda pilih mana? Pasti pilih 1 juta gram ya, pilih lebih memilih dapat 1 juta gram walaupun dibungkus kain pocong yang seram sekali ya. Tapi karena Anda tahu itu nilainya begitu besar, maka Anda akan tetap memilih yang kedua. Tampangnya seram, nggak enak dilihat, ya, nggak enak dirasa, ya, tetapi nilai emasnya jauh lebih besar daripada opsi pertama, ya. Jadi pasti Anda pilih yang kedua, ya. Itulah sebenarnya sabar tuh seperti itu. Sabar itu ya menerima masalah itu kesannya tidak enak ya, kena musibah, bencana, penyakit, kesannya itu tidak enak ya, tetapi nilai di balik itu sangat besar yang akan Allah berikan kepada Anda. Ini harus dipahami, benar-benar dipahami ya. Ini hanya ya bungkusnya nggak enak, tapi nilai di dalamnya itu pahalanya luar biasa. Itulah kenapa sahabat wanita yang punya penyakit tadi lebih memilih opsi bersabar ya. Dan para sahabat pun begitu. Kenapa mereka itu menguji sendiri kesabaran mereka ya dengan mengorbankan banyak hal, harta, jiwa dan sebagainya. Ya, wanita itu memilih tetap sakit sehingga bisa mengamalkan sabar atas penyakitnya itu. Dengan sabar itu mendapatkan balasan surga, istana di surga yang lebih megah, lebih besar daripada istana di bumi. Ya, jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan istana di bumi saja dengan sedemikian kerja kerasnya 24 jam mungkin ya untuk mendapatkan istana di bumi. Bagaimana kalau Anda mendapatkan istana di surga? Maka apapun pasti akan Anda lakukan. Ya, kalau Anda tahu. Karena dia tahu balasan balasan surga itu jauh lebih baik daripada harta di dunia sebesar apapun. Ya, jauh lebih baik daripada istana termegah di dunia. Ya, jauh lebih baik daripada gedung paling tinggi di dunia. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, itu saat. Bagaimana kalau sabarnya ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, pasti akan sangat luar biasa ya balasan yang Allah berikan. Bagaimana lagi kalau sabarnya itu hingga berminggu-minggu ya, berbulan-bulan seterusnya. Sahabat muslim, ketahui dan pahami benar-benar surga itu seluas alam semesta. Ya, surga itu seluas langit dan bumi, seluas alam semesta. Sedangkan alam semesta itu terdiri dari 2000 triliun galaksi ya, yang baru bisa terlihat oleh manusia ya. 2000 triliun galaksi. Sedangkan satu galaksi itu terdiri dari triliunan bintang, triliunan planet, triliunan benda-benda angkasa dan ruang hampa yang teramat sangat luas ya. Jadi jika Anda bisa bersabar, bisa jadi Allah akan memberikan kepada Anda istana sebesar satu galaksi di surga nanti. Masya Allah, Allah Akbar. Jadi ya istana di bumi ini semoga apapun, sebesar apapun teramat kecil untuk Anda. Tapi istana di surga itu nanti bisa Allah berikan sebesar satu galaksi ya. Kenapa? Ya, jumlah galaksi 2000 triliun ya, sementara jumlah manusia hanya 200 miliar. Jadi kalau setiap manusia diberikan satu galaksi pun masih ada ya, masih ada 1999,8 triliun galaksi yang Allah miliki ya. Jadi jumlah manusia terlalu sedikit dibandingkan jumlah galaksi yang Allah ciptakan, apalagi jumlah bintang-bintang dan planet yang Allah jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia sejak Nabi Adam hingga hari ini. Tidak sebanding ya, tidak sebanding dengan istana di bumi ini. Walau semoga apapun, istana di bumi terlalu kecil dan teramat kecil bagi orang beriman. Ya, dengan istana di surga nanti. Jika Anda pahami ini, segala kesusahan yang Anda rasakan itu teramat kecil. Segala derita yang Anda rasakan saat ini teramat kecil. Segala lelah payah yang Anda rasakan saat ini teramat kecil. Segala kesulitan Anda walaupun 1000 tahun pun teramat kecil. Karena Allah akan berikan ya pahala kemegahan yang luar biasa di surga nanti.
Ya, jadi seperti misalkan ya, misalkan Raja Inggris ya, Raja Inggris bilang ke Anda, "Kalau Anda sabar jalankan ini, kami berikan satu istana di negara kami ya, di Inggris." Ya, kalau Anda sabar jalankan ini, kami berikan satu istana di negara kami, yaitu di Inggris. Pastinya Anda akan sangat senang sekali dan siap menjalankan titah sang raja tersebut sesulit apapun, karena Anda akan diberikan istana di kerajaan Inggris ya. Padahal itu baru raja dunia. Bagaimana lagi dengan Allah yang menjanjikan itu semua ya? Karena Allah lah raja sesungguhnya yang memiliki alam semesta yang teramat luas ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Luar biasa. Jadi dengan 3 materi ini saja, satu, keyakinan yang kuat kepada Allah. Kedua, ridho dengan takdir Allah. Ketiga, sabar terhadap takdir yang Allah berikan walaupun tidak enak. Ya, Anda seharusnya bisa mempertahankan rumah tangga Anda, tidak perlu bercerai, nikmati segala susah dan derita. Allah akan balas dengan kebaikan yang teramat besar di surga nanti. Ya, jika benar-benar Anda beriman kepada Allah dan kepada surga yang Allah ciptakan. Masih ada 14 karakter lagi yang akan kami sampaikan. Ya, namun agar durasi video ini tidak terlalu panjang, akan kami sampaikan di part 2, part 3, 4, dan seterusnya. Ya, ikuti selalu channel kami. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan itu dari diri kami sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.